Halo teman-teman, kita sudah masuk ke materi ketiga yaitu tentang tool di Adobe Illustrator. Kita langsung ke pembahasan pertama, simak lagi yuk. Di pembahasan shortcut dan custom shortcut sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang selection tool dan direct selection tool. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik lagi. Langsung aja. Selection tool adalah tool yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek. Letak selection tool ada di sebelah sini, yang ini. Nah, kalau direct selection tool adalah tool yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi anchor point dari suatu objek. Dan letaknya di samping selection tool, yang ini. Shortcutnya selection tool kita bisa tekan V pada keyboard, dan untuk direct selection tool kita bisa tekan A pada keyboard. Kita akan bahas selection tool dulu. Untuk selection tool ada banyak kegunaan di Adobe Illustrator. Nah, di sini saya udah punya sebuah gambar dari beberapa objek yang akan kita jadikan sebagai bahan percobaan. Yang pertama, fungsi selection tool adalah untuk menyeleksi atau memilih objek. Tinggal tekan objek yang mau kita pilih aja. Dan kita juga bisa menggerakkan objek atau memindah-mindahkan objeknya kemana yang kita mau, kayak gini. Contohnya saya pindahkan ini ke sebelah sini ya. Nah, selanjutnya fungsi selection tool untuk mengubah ukuran objek. Misal kita akan mengubah ukuran segitiga yang ini, kita tinggal pilih objeknya, lalu kita bisa atur ukuran panjang ataupun lebarnya. Nah, kalau ingin mengubah ukuran yang lebih rapi lagi, kita bisa tekan dan tahan shift pada keyboard. Nah, jadi ukurannya lebih presisi dia. Selanjutnya selection tool juga bisa untuk merotasi objek. Contohnya kita akan memutar ini. Nah, saat ada simbol yang kayak gini, ini kita bisa merotasi objeknya. Nah, kalau ingin rotasinya lebih rapi lagi, bisa tekan dan tahan shift pada keyboard. Contoh misal yang persegi panjang ini kita rotasi. Kalau tekan dan tahan shift, dia bisa lebih rapi lagi. Selanjutnya fungsi selection tool juga untuk menyeleksi banyak objek. Nah, yang pertama kita bisa mendrag kayak gini untuk menyeleksi semuanya. Kita juga bisa memindah-mindahkan objeknya ataupun mengatur ukurannya ataupun merotasinya. Nah, kalau ingin menyeleksi satu-satu aja, kita bisa tekan dan tahan shift. Misal yang ini, tekan dan tahan shift lalu pilih yang ini. Nah, dua objeknya aja yang bakal terseleksi. Atau bisa tambah yang ini. Selanjutnya fungsi selection tool juga sebagai penetral. Jadi maksudnya kalau teman-teman habis membuat sebuah objek, nah teman-teman harus kembali ke selection tool dulu supaya bisa mengedit objek tersebut. Contohnya misal kita lagi buat teks nih. Nah, untuk supaya bisa memindahkan atau mengedit objek ini, kita kembali ke selection tool dulu. Kayak gini. Nah, atau contoh kita lagi membuat rectangle. Dalam kondisi gini, kalau kita tekan objek lainnya, dia bakal membuat rectangle baru lagi. Nah, makanya teman balik ke selection tool dulu supaya bisa memilih objek lain ataupun mengedit objek yang kita buat. Lebih gampangnya, misal teman-teman lagi buat sebuah rectangle, nah langsung tekan V pada keyboard supaya lebih cepat. Itulah guna shortcut. Nah, itu aja untuk fungsi selection tool yang biasa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke direct selection tool.
Direct Selection Tool ini kan fungsinya untuk menyeleksi anchor point dari suatu objek. Nah, kalau objek yang ini kita klik, nah ini akan ada 3 anchor point. Karena setiap objek itu terdiri dari beberapa anchor point. Nah, fungsinya Direct Selection Tool ini, kita bisa mengubah bentuk objek kayak gini. Contohnya misal kita akan membuat bayangan dari gunung yang ini ya. Kita buat segi dulu. Nah, kita ubah warnanya agak gelap. Kita paskan di sini ya. Nah, kita aktif di Direct Selection Tool. Lalu kita pilih anchor point yang ini. Tinggal kita sesuaikan aja. Ataupun kita bisa menyeleksi 2 anchor point, 2 atau lebih anchor point dari objeknya. Misalnya kita aktif di Direct Selection Tool. Nah, kita seleksi nih 2 anchor pointnya ini. Nah, tinggal kita gerak-gerakkan aja. Ataupun 2 anchor point dari objek yang berbeda. Contoh yang ini sama yang ini. Kita seleksi aja nih anchor pointnya. Nah, tinggal kreasi teman-teman aja gimana mau membuat objek yang teman-teman mau. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye.